Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Adi Utomo. Di sini saya akan mempresentasikan 7 langkah membaca EKG. Yang pertama itu iramanya dulu. Pastikan iramanya itu sinus atau bukan. Ada 5 syarat. Nah, kalau misalkan dia sinus itu kan dia dicetuskan dari S anode. Pertama, dia lihat dari iramanya teratur atau enggak. Nah, kita lihat dari PP interval dan jarak antara R ke R regular. Nah, lalu frekuensi jantung normalnya itu kan 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 60 berarti bradikardi. Kalau misalkan dia lebih dari 100 berarti takikardi. Yang ketiga itu gelombang P. Dia pasti positif di lead 2, negatif di APR. Pastikan setiap gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS. PR interval. Dia normalnya tuh 3 sampai 5 kotak kecil panjangnya tuh. Selanjutnya itu yang terakhir kompleks QRS. Nah, normalnya tuh dia 1,5 sampai 3 kotak kecil. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak memenuhi dari syarat ini, berarti kita tidak bisa bilang itu sinus. Nah, ini contohnya. Ini irama yang sinus normal. Selanjutnya, cara menghitung heart rate di EKG itu menghitung reguler sama irreguler beda. Nah, kalau misalkan di reguler itu ada dua. Nah, kalau misalkan yang cepatnya itu dia kalau misalkan berhimpitan dengan garis yang tebal atau awal mulanya kotak besar, kita bisa pakai rumus yang ini 300 bagi kotak besar. Nah, kalau misalkan si garis tebalnya itu gak pas, itu bisa pakai rumus 1.500 dibagi berapa kotak kecil antara R ke R. Nah, kalau misalkan irregular itu kan beda tuh ya. Nah, kita ngambil interval yang mana itu kan beda. Jadi beda rumusnya. Jadi kita ngitungnya tuh dalam waktu 6 detik atau 30 kotak besar. Nah, jadi kita hitung ada berapa jumlah kompleks QRS lalu dikali 10. Nah, di sini dia area intervalnya ini ada 4 kotak besar. Nah, jadi kita ini bisa hitung masukin rumus yang cepat 300 bagi 4 sama dengan 75 kali per menit. Nah, atau bisa juga kita pakai cara yang satunya lagi. Nah, dia dihitungnya tuh ada 4 kotak besar, berarti ada 20 kotak kecil. Berarti 1.500 dibagi 20, hasilnya itu 75 kali per menit. Hasilnya sama aja ya. Nah, kalau misalkan pada yang irregular, itu jadi kita kan tadi hitung dulu selama 6 detik. Nah, jadi ada 14 kompleks QRS. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung tuh kan. Eh, nah, berarti rumusnya tuh tadi 14 dikali 10 nih ya. Berarti hasilnya 140 kali per menit. Yang ketiga, aksis jantung. Nah, kalau aksis jantung tuh dia menandakan bahwa jantung itu dia ngarah kemana. Nah, dia normal aksisnya tuh derajatnya antara minus 30 sampai 90 derajat. Ini juga bisa menandakan misalkan jantung bagian kiri bekerja lebih berat, berarti dia akan mengarah ke mana sih left axis deviation. Nah, kalau misalkan si jantung kanannya bekerja lebih berat, berarti dia bakal terjadi right axis deviation. Cara nilainya tuh gimana? Nah, kita lihatnya di lead 1 sampai sama APF. Kita lihat gelombang R sama gelombang S-nya tuh. Nah, kalau misalkan gelombang R kan dia defleksi positif. Kalau misalkan gelombang S itu dia defleksi negatif. Nah, kita lihat di lead 1 APF. Dia cenderung positif atau negatif. Nih, contoh yang ini kan itu dia gelombang R-nya tuh lebih tinggi. Nah, si gelombang S-nya tuh dia lebih kecil, artinya dia positif. Nah, kalau misalkan yang ini tuh dia ekuipasik, dia si R sama S itu sama. Nah, kalau misalkan negatif, dia lebih cembung ke bawah. Nah, interpretasinya tuh itu kalau misalkan normal dia cenderung positif. Kalau misalkan left axis deviasi, kalau PF-nya dia negatif. Nah, kalau misalkan right axis deviasi, nah dia di lead satunya tuh dia negatif. Si R-nya tuh kecil, S-nya tuh dalam. Nah, kalau intermediate axis itu dia extreme rate deviation. Nih, kalau gampangnya tuh kita bisa nyontohin pakai
jempol. Nih kalau misalkan pada normal cardiac axis, kalau misalkan pada yang normal itu dia pada lead 1 sama APF-nya itu dia up ini. Kalau misalkan pada yang LAD itu dia pada lead satunya up, pada APF-nya itu dia down. Kalau misalkan kayak gini dia LAD. Nah, kalau yang rate axis deviation dia yang lead satunya itu down, yang lead 2-nya yang APF-nya itu up. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan ekstrim intermediate axis dia negatif dua-duanya. Berarti lanjut selanjutnya ke PR interval. Nah, sebenarnya kan dia tuh harusnya gelombang P dulu. Cuman nanti kita bahas di kelainan ruang jantung. Jadi kita mulai dari PR interval. Itu tuh durasi antara awal mula timbulnya gelombang P sampai muncul gelombang QRS. Normalnya itu jaraknya 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, kalau misalkan kurang dari 3 kotak kecil berarti PR-nya memendek. Nah, berarti dia namanya sindroma preeksitasi, ada WPW dan LGL syndrome. Nah, kalau misalkan pada WPW syndrome dia ada khas delta wave, ada gelombang konkav sebelum KRS-nya itu. Terus PR-nya itu menyempit. Nah, kalau misalkan LGL syndrome itu dia PR memendek tanpa ada delta wave. Nah, kalau misalkan memanjang dia berarti ada api blok. Kita tuh sering lihatnya tuh di lead panjang yang paling bawah di EKG-nya itu. Diambil dari lead 2 yang bawah. Kita bisa ngelihat interpretasinya di bawah. Nah, setelah itu kita lihat kompleks KRS-nya yang kelima. Kompleks KRS itu kita menilai lebarnya. Normal lebarnya itu dia gak boleh dari 3 kotak kecil. Kalau misalkan dia lebih dari 3 kotak kecil, dia kemungkinan ada hambatan bundle branch block, atau bisa juga iramanya dari ventricle. Nih kalau misalkan ini gambar tipe-tipe dari kompleks KRS. Kenapa ada huruf kecil, ada huruf gede? Itu menandakan dari amplitudo gelombangnya. Kalau misalkan huruf kecil, itu kita gunakan kalau amplitudonya kurang dari 5 kotak kecil. Kalau misalkan lebih dari 5 kotak kecil, itu kita pakai huruf besar. Oh ya, jadi kan QRS itu dari 3 web kan. Q, R, sama S. Nah, kalau misalkan Q itu dia defleksi negatif sebelum gelombang R. Nah, kalau misalkan defleksi positif itu gelombang R. Yang negatif setelah gelombang R itu gelombang S. Pertama-tama gelombang Q dulu. Defleksi negatif pertama. Ya, ini kepentingannya untuk menilai adanya infark lama atau old myocard infarct. Normalnya itu dia gelombang Q itu kan kecil. Dia lebarnya nggak boleh dari 1 kotak kecil. Atau dia dalamnya itu nggak boleh dari kotak kecil. Atau 25% dari tinggi gelombang R. Nah, kalau misalkan melebihi itu, dia menandakan adanya infark lama atau old myocard infarct. Nah, contoh pada gambar ini yang normal. Jadi kita lihat yang key patologis yang mana nih? Pada gelombang 2, 3 sama APF, yang APF ini dalam. Nah, dia berarti key patologis, berarti dia ada old myocard infarct. Pasti kalau misalkan kelainan iskemik pada jantung, ada pasangan-pasangan lead-nya. Nggak mungkin berdiri sendiri. Contoh ini 23 APF, berarti dia inferior. Berarti ada riwayat infak lama di bagian inferior. Kita bahas di belakang nanti. Ada pasangan-pasangan lead kelainan iskemik pada jantung itu. Selanjutnya itu gelombang R sama gelombang S. Nah, kalau misalkan gelombang R itu defleksi positif pertama pada kompleks QRS. Dia pasti positif di lead 1, 2, P5 sama P6. Kalau misalkan di APR itu di APR P1, P2 itu R-nya kecil kalau ataupun tidak ada sama sekali. Nah, kalau misalkan gelombang S defleksi negatif setelah gelombang R itu pada lead APR P1 sama P2 terlihat lebih dalam.
Lalu pada lead P4 sampai P6 makin kurang ke dalamnya. Justru bisa bisa menghilang malah. Kepentingannya itu dia kalau misalkan KRS-nya itu lebih dari 12 detik, itu bisa menandakan adanya hipertrofi ventricle atau adanya bundle branch block. Nah, yang S juga sama ya, sama dengan R. Nah, kita bahas bundle branch block. Nah, tadi kan bundle opis itu ada dua cabang. Ada cabang ke kiri sama cabang ke kanan. Kita tahu bundle branch block itu dari mana? Kita lihat dari sini. Kalau misalkan ada dua puncak R, ada R aksen sama kalau misalkan ada puncak R double itu namanya bundle branch block. Nah, dia kita lihat RSR-nya itu ada di lead mana. Nah, kalau misalkan bundle branch block itu kita lihatnya di P1 sampai P6. Ingatnya kita dari pemasangan prekordial. Nah, kalau misalkan P1 itu kan sebelah kanan. Kalau misalkan terdapat RSR di P1, itu tandanya RBBB. Nah, kalau misalkan di P6, berarti dia LBBB. Ini maksudnya mnemonic William itu pada LBB, mnemonic William itu dia pada LBBB itu eh, ada gelombang mirip huruf W di P1-nya itu. Nah, kalau pada gelombang P6-nya itu ada kayak huruf M. Nah, kalau misalkan pada RBBB itu di P1-nya kayak huruf M dan di P6-nya itu kayak huruf W. Jadi marrow, kelainan ruang jantung. Selanjutnya, yang keenam itu kelainan ruang jantung. Tadi kan ada yang skip tuh, gelombang P. Nah, gelombang P itu untuk menilai atrium. Dia muncul karena adanya depolariasi atrium. Kita ngelihatnya itu cukup di Li2 sama Pi1. Dia normalnya itu 2,5 kotak kecil. Kalau misalkan dia kelainan itu misalkan dia lebih dari ini. Nah, kalau misalkan dia ada kelainan, berarti dia menandakan adanya hipertrofi atrium. Nah, tadi kan ada yang P-nya tinggi, lebih dari 2,5 kotak kecil, atau yang P-nya lebar. Waktunya lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, kalau misalkan si P-nya yang tinggi, itu istilahnya ini P pulmonal. Pulmonal berarti dia si aktivitas berat dari jantung kanan. Berarti kelainannya itu right atrium hypertrophy. Nah, kalau misalkan left atrium hypertrophy, itu dia lebarnya lebih dari 20 kali kotak kecil. Biasanya dia bipasik ada dua gelombang. Jadi kayak huruf M. Nah, itu namanya P mitral. Katup mitral itu adanya di mana? Ingat aja, itu adanya di jantung kiri. Berarti dia yang mengalami kelainan. Berarti nama kelainannya itu left atrium hypertrophy. Selanjutnya, kelainan ruang jantung yang ventricle. Kita harus tahu dulu terdapat progresivitas R di P1 sampai P6. Kelama-kelamaannya tuh dia makin tinggi. Nah, kalau misalkan S itu dia makin lama makin dalam, malah makin hilang. Jadi normalnya itu R banding S rasio itu di P1 sampai P2 itu kurang dari satu, sedangkan di P5 sampai P6 itu dia harusnya lebih satu. Kita lihat contohnya kayak gini. Dia R-nya makin lama makin tinggi, S makin lama makin hilang. Nah, pada yang satu ini dia R-nya progresivitasnya tuh kurang bagus. Dia sempat turun dulu, terus naik. Itu menandakan adanya right ventricle hypertrophy. Nah, kriteria RPH itu ada eh, RS rasionya itu lebih dari satu di P1 atau kurang dari satu di P6. Gelombang S yang persisten di P5 sampai P6. Sama ada juga RAD. Itu bisa terjadi pada RPH. Satu lagi ada RP strain. Jadi maksudnya tuh gambaran
Mirip iskemik pada jantung. Jadi ada kelainan gelombang ST sama gelombang T. Bakal terdapat ST depresi sama T inversi. Itu terjadi pada red ventricular hypertrophy. Tapi itu normal, tapi dia ada keluhan nyeri dada. Biasanya di 2-3 APF atau di P1, P2. Nah, sekarang di left ventricular hypertrophy. Nah, ini bentukannya di SDP1 itu dalam banget. Nah, R di P6 itu panjang banget. Dia progresivitasnya normal tapi panjang-panjang. Kalau LPH kriterianya ada banyak. Tapi yang paling sering kita pakai itu ada 3. Yang Sokololion, jadi ngejumlahin amplitudo S di P1 ditambah R di P5. Kalau misalkan dia lebih dari 3,5 kotak kecil, dia berarti RPH. Ada juga yang Cornell voltage kriteria. Nah, kalau misalkan yang ini tidak terpenuhi, kita bisa pakai yang ini. Kalau Cornell voltage kriteria ada apa namanya? The King kalau misalkan GO mah. Rapel Sapitri misalkan R di APL tambah gelombang S di P3. Nah, kalau misalkan pada laki-laki itu dia lebih dari 28 kotak kecil, dia disebut LPH. Kalau misalkan pada perempuan tuh 2. Yang terakhir ini kita kelainan koroner. Kita ngenilai dari ST segmen dan gelombang T. Nah, kalau misalkan ST segmen tadi kan dia menandakan fase. Nah, kita selanjutnya ini yang terakhir kelainan koroner. Kelainan koroner ini kita bisa menilai dari segmen ST sama gelombang T. Yang tadi kan ST segmen itu dia menandakan fase plateal kan. Dia akhir repolarisasi. Kalau misalkan gelombang T itu menandakan repolarisasi dari ventricle. Nah, kita harus tahu ST segmen itu mulainya dari mana. Mulainya itu dari G point nih, dari G point ini. G point ini awal mula dari ST segmen. Di sini ini G point. Ini eh, di sini agak naik nih. Kalau misalkan yang ini di bawah berarti dia ST depresi ya. J point ini kita bandingkan dengan isoelektris. Eh, kita ngelihatnya dari PR segmen. Kita bandingkan nih di sininya dia turun berarti dia ST depresi nih. Kalau misalkan ini dia naik nih. Berarti dia ST elevasi. Nah, kalau ST elevasi ini dia menandakan adanya STEMI. Nah, kalau misalkan ST depresi dia menandakan N STEMI atau non ST ST elevasi miokard infarct atau bisa juga unstable angina pectoris. Nah, kalau misalkan terjadi ST elevasi, kita nilainya paling tinggi itu terjadi di P2 sama P3. Beda-beda sih, biasanya berdasarkan jenis kelamin sama usia. Nah, kalau misalkan laki-laki di usia lebih dari 40 tahun, dia disebut ST elevasi kalau misalkan J-point-nya itu lebih dari 2 kotak kecil. Kalau misalkan dari 40 tahun ke bawah itu dia 2,5 kotak 2,5 kotak kecil itu bisa disebut evaluasi. Kalau misalkan wanita itu 1,5 kotak kecil, sedangkan di lead lainnya itu selain P2 sama P3 itu kalau dia G point-nya di atas garis isoelektris 1 kotak kecil itu dia udah disebut ST elevasi. Kepentingannya itu ST elevasi apa aja? Ada STEMI, aneurisma, prekarditis, angina, Fringe metal. Tapi kalau misalkan STEMI, dia biasanya ada pasangannya, ada pasangan-pasangan leadnya. Misalkan di 23 APF, P1, P4 itu dia STEMI. Nah, kalau misalkan aneurisma, perikarditis, angina Prince-Metal itu biasanya ST elevasinya terjadi pada semua lead. Kalau misalkan angina Prince-Metal tuh dia kayak semacam angin duduk. Biasanya terjadi karena
cuaca dingin ya, karena arteri koronanya itu mengalami vasokonstriksi. Nah, ini macam-macam ST elevasi, ada yang convex, straight up sloping, straight horizontal, sama straight down sloping. Nah, kalau misalkan spesifik buat iskemik itu yang tiga ini. Kalau yang down sloping itu dia nggak spesifik. Nah, yang konkav juga sebenarnya dia nggak spesifik, dia kadang normal ya. Oke, selanjutnya ST depresi. ST depresi itu dia kalau minimal setengah kotak kecil di bawah isoelektris. Itu udah disebut ST depresi. Ini kepentingannya bisa NSTEMI, unstable angina pectoris, bundle branch block, LPH, sama RPH. Tipe-tipenya tuh ada yang upsloping, horizontal, sama downsloping. Nah, kalau misalkan yang si iskemik itu, dia unstemi atau UAP itu dia spesifiknya yang horizontal sama yang downsloping. Nah, kalau misalkan upsloping itu dia nggak spesifik buat iskemik. Lanjutnya gelombang T. Nah, gelombang T itu pasangan sama ST biasanya. Dia tuh biasanya berinding. Kalau misalkan terjadi kelainan di ST, biasanya gelombang T-nya juga mengikuti dengan kelainan. Dia bisa bentuk kelainan elektrolit. Dia selalu positif di APL. Normalnya tuh dia amplitudenya tuh maksimal di 10 kotak kecil di lead prekordial di P1 sama P6. Dan dia maksimalnya 5 kotak kecil di lead ekstremitas. Atau dia bisa disebut titol kalau misalkan dia tingginya tuh lebih dari 2/3 tinggi gelombang R. Nah, kalau misalkan si inpak yang STEMI itu kan ST elevasi. Biasanya diikuti dengan T hiperakut. Nih. Jadi T-nya yang sangat tinggi, tinggi terus lebar juga ya. Hyperakut T wave biasanya terjadi pada STEMI. Nah, kalau misalkan N-STEMI dan UAP itu kan dia ST depresi. Biasanya diikuti dengan T inversi. Ini buat yang iskemi. Tadi gelombang T itu dia bisa tinggi juga, kadang-kadang hiperkalemi. Bedanya hiperkalemi sama hyperakut T-wave itu pada STEMI. Kalau misalkan hyperakut itu dia tinggi dan lebar. Kalau misalkan hiperkalemi itu dia tinggi tanpa melebar ya. Selanjutnya ada gelombang T yang dipasik, depresi positif dan depresi negatif. Nah, ini yang spesifik buat iskemik. Kalau awalnya dia positif dulu, terus dia negatif. Misalkan awalnya negatif dulu terus positif, itu dia nggak spesifik. Terus ini untuk yang terinversi post iskemik, terinversi tanpa terinversi tanpa ST depresi. Nah, kalau misalkan post iskemik itu dia bisa terinversi tanpa depresi. Ini kalau misalkan akut ongoing iskemik itu terinversi dengan ST depresi. Nah, kalau misalkan stroke perdarahan, hipertrofi kardio sama biasanya tuh terinversinya itu dalam. Pada pedikardisi kan dia bisa ST elevasi. Nah, biasanya dia diikuti sama T inversi yang kecil. Nah, tadi yang iskemik, yang NSTEMI sama unstable angina pectoris, ada istilah Williams syndrome, ada type A sama tipe B. Ini sebenarnya sama-sama iskemik, cuman beda morfologinya. Pas sama T inversi, cuman yang A itu dia dipasik positif, diakhiri dengan negatif. Nah, kalau misalkan tipe B itu dia full negatif. Biasanya dia terjadi pada NSTEMI di lab anterior. T inversi juga bisa terjadi secara sekunder, bukan karena kelainan iskemik. Bisa karena bundle branch block, LPH sama RPH, RBBB, atau pre-ekstipasi. Nah, ini kita bahas tadi yang apa namanya? Lokasinya itu, lokasi iskemik atau infark. Kita harus hafal dulu pasangan-pasangan di lead EKG ini. P1, P2 itu punyanya septal.
P3, P4 itu anterior. Nah, berarti kalau misalkan terjadi STEMI pada P4 itu berarti dia anteroseptal. Kalau misalkan P5, P6 itu berarti lateral. Nah, kalau 23 PF itu punyanya inferior. Eh, Selanjutnya kita bahas arteri koroner. Si arteri koroner itu dia ada dua cabang utama, ada left coronary sama right coronary. Left left coronary sama right coronary. Nah, kalau misalkan si yang right coronary itu dia memperdarahi ke arah jantung kanan sama inferior, selanjutnya ke posterior. Nah, kalau dia memperdarahi apinod sama S anod. Nah, kalau misalkan terjadi infak di red coronary artery, dia bisa menyebabkan bradikardi. Nah, sekarang yang left coronary, dia ada dua cabang. Yang left anterior descending, ini yang ke arah septal. Jadi kalau misalkan ada infak, biasanya dia kelainannya P1, P2 yang septal. Nah, kalau misalkan sirkumplek itu ke arah lateral, berarti dia ke P5, K6, ke P6. Satu APL, berarti dia kelainnya di ekstra. Kalau misalkan dia terjadi STEMI anterior luas, di P1 sampai P6, terus disertai satu APL nih, satu sama APL. Itu berarti kelainannya di left main arteri coronary. Mungkin cukup. Terima kasih.